Halo, ketemu lagi dengan saya di video atau konten terkait dengan perjalanan saya setelah resign di awal tahun 2025 dan saat ini sementara berada di journey to PhD dengan beasiswa LPDP. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari video pertama sampai video yang kelima ini, dan terima kasih untuk supportnya. Silakan saya juga masih membuka jasa sampingan sebagai konsultan beasiswa, terutama teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP. Silakan mungkin bisa kontak saya sebagai kalau memang butuh jasanya, dan juga konsultan bangunan hijau dan beberapa pekerjaan terkait arsitektur lainnya. Baik, karena ini sudah tepat sebulan setelah saya resign, dan program LPDP saya juga sudah berjalan hampir 1 bulan. Jadi di video kali ini saya mau bercerita tentang program yang saat ini sedang saya jalani, program LPDP. Dan program itu adalah program pengayaan bahasa LPDP khusus untuk penerima beasiswa LPDP afirmasi. So, langsung saja kita mulai. Mulai dari pertanyaan sederhana, apa itu pengayaan bahasa? Mungkin teman-teman bisa coba cari di beberapa video lain, mungkin sudah banyak yang membahas juga terkait dengan pengayaan bahasa ini. Tapi di sini saya coba membahas lagi, mungkin dari perspektif saya sendiri. Sederhananya, program pengayaan bahasa ini hanya ditujukan untuk teman-teman penerima beasiswa LPDP yang sudah lulus substansi, dan kategorinya kalau saya tidak salah ada dari afirmasi, difabel, putra-putri Papua, dan beberapa kriteria beasiswa LPDP lainnya yang memang pada saat seleksi administrasi tidak terlalu mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris dengan nilai yang tinggi. Dan biasanya pengayaan bahasa ini berlangsung setelah biasanya 1 sampai 2 bulan setelah teman-teman diumumkan lulus atau diterima sebagai calon penerima beasiswa LPDP dari beberapa kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian berapa lama program pengayaan bahasa ini harus dilanjutkan atau dilakukan? Baik, kalau berdasarkan dari buku atau panduan yang saya terima, rata-rata program pengayaan bahasa ini dimulai berlangsung selama 3 sampai 6 bulan gitu. Dimulai setelah biasanya 1 atau 2 bulan setelah pengumuman teman-teman lulus. Itu biasanya setelah itu program pengayaan bahasa berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian ada pertanyaan, apa saja materi di dalam program pengayaan bahasa ini? Baik, saya coba jelaskan yang berdasarkan apa yang saya alami ya. Saya sebenarnya ini adalah PB atau pengayaan bahasa ketiga saya, dan jika dibandingkan dengan pertama mungkin agak sedikit berbeda, karena waktu pertama ada program bahasa Inggris tambahan yaitu GRE yaitu GMAT, karena memang waktu itu beasiswa saya juga kebanyakan tujuannya adalah Amerika, dan Amerika memang mensyaratkan adanya sertifikat bahasa Inggris di GRE dan juga GMAT. Nah, perbedaannya di situ. Tapi sebagian besar program atau materi yang dipelajari oleh calon penerima beasiswa dari kategori yang sudah saya sebutkan tadi, sebagian besar belajar hanya 2 materi saja, yaitu IELTS dan juga TOEFL, berdasarkan data entry yang sudah teman-teman masukkan sewaktu mendaftar beasiswa LPDP pada tahap seleksi afirmasi. Jadi ada yang memang sudah ditentukan oleh LPDP, IELTS, dan juga ikut TOEFL. Nah, di program yang saat ini saya ikuti memang tidak ada yang namanya GRE dan GMAT gitu ya, karena memang tujuannya banyak, ada yang ke Eropa, ada yang ke negara
di Asia ya, pokoknya kayak Korea, Taiwan, dan juga yang di Eropa, Australia, New Zealand, dan juga tentu ada beberapa doang yang di Amerika. Tapi memang GRE sudah tidak lagi diajarkan di program pengayaan bahasa ini. Dan ya, sekali lagi sejak awal memang sudah ditentukan oleh LPDP terkait siapa saja yang berhak mengikuti IELTS dan juga mengikuti TOEFL. Mungkin bisa menawarkan pindah program, tapi sekali lagi itu mungkin ada diskusi dengan orang-orang LPDP ya, lewat tiket bantuan. Kemudian lokasinya di mana? Nah, kalau dulu saya PB pertama tuh di Bandung, salah satu universitas di Bandung, bukan institut tapi universitas. Itu durasinya, nah kalau dibandingkan dengan yang sekarang 3-6 bulan, pada waktu itu saya 8 bulan di salah satu universitas di Bandung. Kemudian karena tidak cukup, jadi alhamdulillah dapat kesempatan dari LPDP lagi untuk extend di Jogja selama 4 bulan di salah satu universitas juga di sana, selama ya 3 atau 4 bulan di situ. Nah, untuk sekarang dari program yang saya jalani sekarang memang ditempatkan di Universitas Indonesia, tapi kalau berdasarkan dari data LPDP kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 ya, saya lupa, nanti saya coba share di screenshot di sini. Ada, kalau tidak salah, selain Universitas Indonesia ada Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Universitas, saya takut saya salah ya, tapi kalau nggak salah Universitas Erlangga masuk juga. Sementara 4 lainnya itu saya lupa, tapi sebagian, salah satu universitas Islam di daerah Jakarta, tapi saya lupa namanya apa ya, Syarif Hidayatullah kalau nggak salah. Nah, tapi ada sekitar 6-7 kampus yang memang semuanya berlokasi di Pulau Jawa. Ada yang di Jabodetabek, ada juga yang di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Jadi ada 7 perguruan kalau nggak salah, 7 perguruan tinggi, dan LPDP menentukan masing-masing peserta ditempatkan di yang mana saja. Jadi semua peserta yang lolos penerima beasiswa afirmasi, putra-putri Papua afirmasi, dan disabilitas, dan beberapa jenis kategori LPDP lainnya yang memang perlu diikutkan di program ini, nah itu ditempatkan oleh LPDP di salah satu dari 7 perguruan tinggi yang ada di list LPDP. Dan yaitu durasinya tadi 3-6 bulan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dapat dana bulanan dari LPDP? Ya, alhamdulillah kita dapat dana bulanan dari LPDP. Besarannya bisa dicek sendiri di LOA-nya LPDP untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Alhamdulillah baik itu selama 3 bulan maupun 6 bulan selalu diberikan dana oleh LPDP tiap bulan dengan cara kita mengajukan pengajuan di websitenya LPDP atau di aplikasinya e-beasiswa, dan kemudian itu juga dari hasil absensi kita serta mengikuti program pengayaan bahasa, dan itu ada minimal kehadiran ya, kalau nggak salah 80-90% kehadiran baru bisa di-approve untuk menerima living allowance yang akan dicairkan oleh LPDP. Terakhir, info lainnya adalah ya, sekali lagi mungkin teman-teman bisa baca di buku panduan LPDP terkait dengan apa itu pengayaan bahasa, atau mungkin beberapa video di YouTube atau di Reels yang memang sudah dibuat sebelumnya. Dan alhamdulillah ini adalah pengayaan bahasa ketiga saya setelah 2 kali PB di tahun 2018-2019. Hanya lanjut lagi, alhamdulillah berkesempatan lagi untuk menerima beasiswa LPDP dan ditempatkan lagi di PB, karena memang pada waktu daftar LPDP saya menggunakan Duolingo dan skor saya itu hanya setara 6. Kalau 6,5 biasanya LPDP sudah tidak menerima ya, karena berpikir bahwa yang setara Duolingo yang setara IELTS 6,5 biasanya tidak diterima LPDP, karena menurut LPDP mungkin skillnya sudah bagus dalam bahasa Inggris. Nah, kalau saya pada waktu daftar memang cuma dapat 6, dan alhamdulillah diizinkan LPDP untuk ikut PB di sini
ikut PB lagi selama 6 bulan ke depan di Universitas Indonesia. Karena memang juga saya PhD dan target kampus saya meminta IELTS minimum overallnya 7, dengan catatan tidak ada yang di bawah 6,5. Nah ini yang memang walaupun sebelumnya saya udah dapat 6,5, tapi ini sekali lagi babak baru, chapter baru dalam kehidupan saya, dan memang harus recall memories lagi dan harus banyak belajar lagi, terutama dalam speaking dan juga writing IELTS yang memang di tahun 2019 jadi kelemahan saya. Jadi itu sekian apa itu pengayaan bahasa LPDP, program pengayaan bahasa LPDP. Semoga sudah cukup menjawab untuk beberapa pertanyaan yang masih bingung. Nah untuk teman-teman yang penasaran, seperti tadi saya bilang, ini adalah PB ketiga kali saya. Untuk mungkin video selanjutnya akan saya coba bahas terkait dengan perbedaan PB1, PB2 dan juga ini PB ketiga saya selama terpilih menjadi awardee LPDP. So terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa share dan juga like kalau boleh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa LPDP di awal tahun 2026. So thank you.